kemarin rame tuh. Ah, Gua kan ngikutin ya. yes. Bisa sedrastis itu baliknya gitu dulu. Ada apa sebenarnya kemarin? Sebenarnya sih gini ya. Sebenarnya jujur, kalau gue itu merasa dari dulu emang merasa tidak nyaman gitu. Karena beliau itu setiap lagi marah sama gue, dia tuh selalu ngancam. Gue nggak suka diancam kayak gitu. Misalnya dia itu kayak kemarin misalkan Mih kayaknya mungkin udah nggak nyambung lagi deh kayak gitu kan. Nyambungnya kayak gimana? Nggak nyambung karena gue tuh karena gini lah, gue ngejalanin hubungan ini banyak banget gitu loh yang pada nyerang ke gue dari keluarga dia sendiri. Sedangkan keluarga gue tuh fine aja, iya kan? Sebenarnya keluarga gue juga sebenarnya ngamuk. Cuma karena gue ngargain perasaan beliau ya kan? Jadinya gue ngertiin yaudah mam, yaudah deh. Coba diangkat tangan aja nanti kalau misalnya aku udah merasa gak nyaman, yaudah deh, aku memutuskan untuk kabur. Nah disitulah gue bilang Mih, ini hubungan ini mau dibawa kemana lagi? Jujur saya pribadi tidak nyaman, ya, karena dari pihak mami nyerang saya lah, dari inilah, terus inilah, itu yang berasa saya benar-benar tidak nyaman. Terus kemarin dia bilang pas saya ngomong kayak gitu, dia selalu ngancamnya begini, oh yaudah besok gua akan umumin ke media kalau lu sama gua sudah tidak ada hubungan lagi. Jujur, itu sebenarnya bukan jawaban yang gua pengenin. Itu bukan jawaban. Dia tuh selalu mengancam seperti itu, kalau lagi marah apa aja diancam. Jadi tuh kayak seolah-olah gua tuh nggak bisa berdiri tanpa dia. Mohon maaf. Rezeki gua Tuhan, udah Allah yang ngatur. Jadi gua nggak suka diancam-ancam kayak gitu. Itu namanya bukan jawaban. Nggak boleh lah ngomong seperti itu. Kita ngomong baik-baik. Oh ya enggak. Pokoknya gue udah bilang kalau lu sama gue besok kalau lu sama gue akan ngomong di semua infotainment udah nggak ada hubungan lagi. Gue sebenarnya di situ masih mempertahankan. Cuma karena gue udah sering digituin mulu sama beliau. Oh, ya udah, monggo silakan kalau mau ngomong. Gue tungguin sampai 2 hari. Dia nggak ngomong tuh. Dia wawancarain di infotainment. Oh kayaknya lu cuma mancing gue doang. Oh gue tantangin. Makanya saya buat VT ya seperti itu. Karena dia sendiri yang bilang seperti itu. Gue sama lu sudah tidak ada hubungan lagi. Kayak gitu. Sebenarnya gue kecewa atas jawabannya dia seperti itu. Itu namanya bukan jawaban. Kan gue cuma hanya bilang ini gimana hubungan ini? Percuma kalau kita lanjutin. Jujur, saya merasa risih. Ya, terus diserang begini. Kayak gue pacaran sama kayak anak perawan. Kalau sama anak perawan digituin nggak jadi masalah. Kayak pacaran sama Cinderella beneran dah. Nggak direstuin gitu. Apa karena gue miskin? Terus Cinderella kan biasanya begitu kan? Nggak jadi masalah. Lah ini kok ya ampun. Emangnya selama jalan dia banyak menuin ngasih lu sesuatu itu. Jadi dia merasa kayak itu gitu. Sebenarnya ya, awal pertama saya kenal sama Mami itu kalau misalnya saya baru ada job nih. Jordan, uang kamu mendingan disimpan aja. Kasihan kamu. Buat apa? Buat nabung, buat kamu punya kendaraan. Karena kan beliau kan kagak tahu, beliau kan tahu karena saya belum punya kendaraan. Makanya itu awal-awal emang baik sih ya, baik orangnya. Udah biarin aja, tenang aja, nanti kalau misalkan makan aku aja yang bayar. Kayak gitu. Oke. Oh mami nggak keberatan? Iya udah nggak keberatan. Udah kasihan kamu aja, udah uang job kamu tabungin aja. Ya, buat kamu beli kendaraan. Oke, itu nice banget. Oh kayaknya mami sosok orang baik nih, dermawan, sosok keibuannya tuh ada. Nah makanya saya mau buka hati untuk mami. Dan berjalannya waktu, ya, saya pelajari nih, ini di belakang kamera ya. Saya pelajari nih begini-begini. Kok masalah seperti ini diungkit-ungkit,
ya kan? Akhirnya pas mami pas kalau misalkan dia selalu neraktir saya tidak akan pernah mau karena saya udah tahu. Enggak Mi, makasih. Aku bayar sendiri aja. Udah, uang mami simpen aja udah. Ya, saya nggak mau. Karena saya tahu itu alasan saya. Karena beliau masalah sepele aja tuh diungkit-ungkit. Kayak gitu. Sebenarnya tidak bos boleh tutup pintu nggak bos? Ya, Jadi tidak tidak seharmonis yang kita lihat sehari-hari kemarin. Awalnya sih emang nice, pokoknya sumpah mami bener-bener luar biasa deh, pokoknya nice banget. Nah setelah aku, ya kan waktu baru-baru kan mungkin saya belum pelajari tentang kepribadian beliau ya. Nah nanti pas saya beriringnya berjalannya waktu saya pelajarin, oh jadi seperti ini. Makanya pas hubungan saya berjalan 2 bulan, 3 bulan, itu kalau misalkan mami mau nraktir saya nggak akan mau. Sering cekcok sebenarnya. Sebenarnya sering cekcok. Yang paling genting apa? Yang paling fatalnya itu kemarin. Apa itu? Yang masalah ke Thailand itu. Beliau mengatakan udah habis-habisan. Sebenarnya ya, ke Thailand itu mami sendiri yang ngajak saya. Demi Allah saya tidak mengajar-ngajarkan, ayo Mi ke Thailand. No, enggak. Beliau sendiri yang ngajak saya. Dan ke Thailand itu sebenarnya bukannya liburan, tapi justif. Ya, oke, nggak apa-apa. Saya ngomong, dan saya juga tahu itu duit dari mana. Aduh, feeling saya udah kuat banget. Aduh, pasti gue bakalan jadi bumerang lagi nih nanti suatu saat. Bener aja. Saya ngomong sama ponakannya, kan saya pergi kan sama ponakannya. Cak, ini gimana nih? Gue nggak mau disalahin loh, ya. Gue tahu nih, ntar endingnya pasti begini pasti bakalan bumerang buat gue. Bener aja. Udah bang, udah lo mah terserah. Tinggal duduk bersih aja. Terima bersih aja udah begitu. Semuanya tiket semuanya emang mami yang bayarin, ya. Itu juga bukan atas dasar kemauan gue pribadi. Karena gue tahu itu uang dari mana. Aduh, gue udah selalu nasihatin, Mi udah deh stop Mi. Kalau nggak ada ya udah jangan dipaksain. Lebih baik kalau misalnya mami nggak ada, udah stop, jangan kesana. Nanti ujung-ujungnya bermasalah lagi. Karena saya tahu tuh jalan pikiran tuh nanti endingnya seperti apa. Bang, gue mau, yaudah lu nggak usah takut bang, kata si ponakannya. Udah, yang penting lu bantuin aja ya, karena mami kan butuh justip di sana gitu. Cak, saya ngomong begini Cak, sebenarnya untuk masalah bantuin mami jadi admin mami, ngangkat koper mami, nggak jadi masalah. Selagi gua bisa bantu, apalagi kan sosok beliau kan sebagai orang tua juga. Ya gue juga nggak tega dong, ya kan? Gue nggak minta hitung-hitungan, gue nggak minta apa-apa. Sebenarnya itu nggak jadi masalah sebenarnya, karena gue ikhlas ngebantu, ridho karena Allah Taala. Enggak, gue nggak minta apa-apa. Udah bang, udah selalu aja, gue yang tahu kok. Nah itu tiket pesawat, PP ya pulang pergi itu semuanya dipesan sama Ica melalui dari online lah dia pesan tiketnya. Dan itu pesennya itu di Jakarta semuanya, tidak ada yang di Thailand. Jadi PP itu semuanya dari Jakarta. Dan bagasi juga itu semuanya dari Jakarta, tidak dari Thailand. Kemarin dia ngebahasnya lagi masalah bagasi. Kata saya, ya Allah, masalah sepele loh itu bagasi. Ngapain sih diungkit-ungkit? Kalau nggak ikhlas, nggak usah ngajak saya. Nggak usah, ini semuanya kemauan beliau. Kemauan sendiri. Dia yang mau. Dan itu juga tujuan ke Thailand bukannya liburan. Liburan itu hanya buat syuting video klip doang itu juga. Kalau liburan mah kan enak. Enjoy ya kan. Kan di sana juga gue bantuin begini. Sebenarnya gotong-gotong begitu ngangkat ngoper itu sebenarnya ya Allah demi Rasulullah kagak jadi masalah buat gue. Cuma beliau mengatakan itu yang bikin gue kecewa gitu loh. Ya Allah kok sampai segininya gitu loh. Bilang katanya habis-habisan liburan ngajak gue. Ya Allah sumpah jujur gue kecewa banget. Padahal dia sendiri yang mau. Ya Allah Mi, gak boleh kayak gitu Mi.
Kan mami sendiri yang mau. Hah? Banyak dramanya juga orang tua. Makanya aduh, sebenarnya saya nggak mau ngejelekin ya. Yang penting kalian bisa nilai sendiri aja deh. Masalah saya gotong-gotong, ya Allah, sumpah seikhlasnya saya tuh, ya Allah, apalagi mami, kasihan orang tua, nggak mungkin dong saya tega kok nggak koper begitu, ya Allah, enggak. Justru Mi udah sok sini silakan, ya. Cuma caranya mami itu ngomong katanya seolah-olah abis-abisan gitu loh. Saya merasa terpukul. Kecuali kalau saya yang minta ke Thailand baru saya disalahin, gak jadi masalah. Kan beliau sendiri. Dan udah gitu kemarin dia diundang di salah satu stasiun TV, acara talk show pagi-pagi, ngebahas masalah bagasi. Astagfirullahaladzim, ya Allah, itu yang benar-benar saya bikin kecewa lagi. Oke, jadi sekarang udah gak ada komunikasi sama sekali? Dia mengatakan, mana janji lu silaturahmi yang mana? Hah? Saya gimana mau menjaga silaturahmi? Kalau sikap beliau ngomong di media seperti itu, enak gak di ngomong seperti itu? Udah gitu ngomong masalah bagasi, Allahu Akbar. Itu bagasi semuanya itu dipesen ya. Dipesen itu melalui semuanya dari Jakarta. Jordan, bagasi gua 25 kilo. Lo bagasi lo 25 kilo ya. Lo gak usah bawa apa-apa karena nanti gua akan justif. Oke, nggak jadi masalah. Oke, Yami, nggak apa-apa, tenang aja. Jadi gua di situ bawa koper kosong. Aduh, tahu begini mah, ya Allah, gua bawa beberapa baju. Kan dia janjikan katanya kan mau beliin baju kan. Memang sih di endingnya dia beliin baju sesetel gitu kan, celana sama baju. Cuma gue punya inisiatif nih. Untungnya gue bawa baju sehari. Coba kalau misalkan gue nggak bawa baju sehari-hari, aduh bisa kacau. Sedangkan di situ negara orang, gue bawa uang pas-pasan, ya kan? Nggak mungkin dong gue minta dong begini, enggak. Karena mami menjanjikan, udah Jordan lu nggak usah bawa apa-apa, udah bawa koper aja udah. Karena gue kan di situ tujuannya buat just tip. Koper lu itu sebenarnya buat barang-barang gue nanti yang nitip just tip. Ya Mi, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Dan terus, oke nih, ya just tip mami kan yang gue pikir kan sesuai nih sama ekspektasi nih. Mungkin karena rame nih ya. Dan ternyata itu tidak sesuai sama pemikiran gue gitu kan. Ternyata itu bagasi kan total semuanya 50 kilo ya. Gua dari koper mami 25, dari koper gua 25. Itu sebenarnya yang 25 koper gue itu sebenarnya kosong. Gua dikata, ngapain lu ikut just tip? Ya. Kalau misalkan saya nggak ikut just tip, itu koper saya juga kosong. Mubazir kalau kita nggak tempatin itu koper, nggak kita isi dengan barang, ya kan, benar nggak? Kecuali kalau terus saya itu just tip cuma teman-teman saya sendiri, nggak orang lain, cuma 4 orang doang, ya cuma nitip baju doang, paling berapa kilo sih, ya kan? Kecuali kalau misalkan saya nih just tip terus over bagasi, saya terus mami yang bayarin nih. Kan 50 misalkan itu kan total 25 kan 50. Kalau terus saya just tip juga over bagasi, terus mami yang bayar, baru komplain. Lah kan ini kagak over bagasi. Kalau saya nggak just tip juga itu koper yang 25 nggak sampai 25. Koper mami emang udah kapasitasnya udah 25 nih. Nah, si koper saya ini kan mesti harus 25 lagi nih. Nah, kalau misalkan saya nggak just tip, ya itu kosong 25. Paling barang-barang saya berapa kilo sih? Baju-baju keseharian saya. Jadi saya mau bajir. Kecuali kalau misalkan saya bawa barang-barang just tip saya yang melebihi kapasitas 50 kilo itu, terus over bagasi, mami yang ngebayarin, baru dah mami komplain. Kan dia sendiri. Jordan, koper lu 25 ya. Masa saya diajak ke situ enggak dikasih apa-apa sih?
Saya nih, alasan saya justip, ikut justip itu juga sama temen. Saya bawa duit pas-pasan. Itu negara orang. Saya kalau nggak justip, saya makan buat jajan, buat oleh-oleh, duit dari mana? Nggak mungkin saya dong minta sama mami, ya kan? Karena saya nggak minta-minta. Mi, ayo dong, masa mami ngajakin aku ke Thailand, nggak beli aku oleh-oleh? Enggak, saya nggak minta. Itu tujuan saya. Nah saya bilang sama ponakan lagi sama Ica. Ca, mohon maaf sekali lagi. Ini kan negara orang, gue udah bawa duit pas-pasan, gue punya keluarga, gue punya nyokap, gue punya adik. Ya, kalau gue nggak bawa oleh-oleh dari orang dari Thailand buat keluarga gue, kasihan keluarga gue, Ca. Makanya kenapa gue ikut justip, Ca, mohon maaf ya. Karena gue tuh buat nyari sampingan gitu kan. Ya alhamdulillah dah gitu kan. Ya bang, gua ngertiin lu yang penting urusan masalah justip mami, lu urusin dulu, Ca. Iya, Ca. Pokoknya kalau gua itu buka open justip juga, itu semua urusan mami gua urusin dulu tuh. Gua kelarin dulu baru dah urusan gue kalau gua ada waktu senggang. Itu tujuan gue. Jadi nggak sembarang, gue juga udah izin sama, gue juga udah ngomong sama mami, Mi, aku justip ya. Karena aku di sini buat oleh-oleh gitu loh. Nggak enak loh di negara orang kayak gitu. Oke. Dari sekian rentetan lu cek chop A, B, C, D. Kemudian lu punya satu kesimpulan. Sampai akhirnya lu mutusin. Kesimpulan lu itu apa? Kesimpulan gue sih gini ya, Mi. Kalau misalkan mami mau menjaga silaturahmi saya ke mami, please yang udah ya. Jangan diungkit-ungkit. Kan saya udah bilang. Karena saya udah tahu. Saya semua di infotainment saya bilang di depan media semuanya. Guys, aku udah buat perjanjian nih sama mami. Ya, Mi, mami janji ya. Nanti suatu saat kalau kita sudah tidak bersama lagi, please mami jangan pernah ungkit-ungkit masa lalu. Karena saya kenapa alasan saya ngomong seperti itu? Karena saya tahu mami itu seperti itu. Mohon maaf, saya bukan ngejelek-jelekin mami, karena saya tahu sepribadi gitu loh. Nah makanya mami, kalau misalkan mami mau saya menjalin silaturahmi lagi sama mami, saya balikin lagi ya. Mami juga kan udah janji sama saya. Udah nggak pernah ungkit-ungkit lagi. Kenapa mami ungkit-ungkit masalah ke Thailand, masalah bagasi? Itu masalah bagasi itu, ya Allah Mi, itu masalah sepele, nggak usah dibahas-bahas, yang nggak penting. Apalagi mami ngomongnya di depan media, ya Allah, nggak boleh kayak gitu Mi. Oke. Nah, terus si Feby sempat ngomong tuh, mana minta maaf lu kok nggak minta maaf? Sebenarnya gini, dia kan antara saya sama orang tuanya itu kan dia nggak sepenuhnya tahu dong. Lu lagi mau ngapain? Ya, mau ngapain ngurusin masalah gue minta maaf begini. Gua ngomong seperti itu, gua kabur seperti itu, bukan berarti gua salah sepenuhnya dong. Lu mesti harus tanya dong orang tua lu juga apa penyebabnya. Kenapa lo tiba-tiba nyuruh gue buat minta maaf? Oke, gue pasti bakalan minta maaf. Dan gue menghilang itu juga bukan karena nyokap lo sendiri yang memutuskan seperti itu. Jadi bukan gue. Kenapa nyuruh gue minta maaf? Gue orangnya gentle, ya. Kalau salah gue bilang salah. Kalau gue benar, ya gue pasti bakalan bela gue pribadi. Gitu. Jadi ya lu boleh ngomong seperti itu, tapi lu tuh nggak ada berhak dong ngomong seperti itu. Yang tahu perasaan gue tuh gue sendiri, bener gak? Ya iyalah, lu nggak boleh lah minta maaf nyuruh gue begini. Gue bukan anak kecil lagi, dan lu juga nggak berhak nyuruh gue seperti itu. Oke, kan gitu. Lu berdua tuh pernah jadi pasangan yang bener banget. Coba kalau nanti gua suruh nih Mami Eva nonton di Jordan mau ngomong ke lu, apa yang mau sampaikan? Yang tadi saya sampaikan itu yang kesimpulan tadi saya, ya. Ya kalau saya sih sebenarnya orangnya itu kalau misalkan saya lagi kesel banget nih, saya lebih baik menyendiri dulu deh. Bukan menyendiri itu tuh bukan saya kabur, bukan.
Saya pengen tenangin hati saya dulu gitu loh. Jangan ngomong yang aneh-aneh dulu deh. Udah, itu yang bikin saya kecewa begitu. Masalah, ya Allah, jangan diungkit-ungkit lah. Oke. Gitu. Mami menyuruh saya buat menjaga silaturahmi. Gimana saya mau menjaga kalau mami perasaannya seperti itu perilakunya ke saya. Nggak boleh kayak gitu, Mi. Mami mau dihargain tapi mesti harus ngehargain aku dulu. Aku juga harus ngehargain perasaan mami juga. Jangan kayak gitu ya, Mi ya. Mohon maaf sekali lagi kalau misal selama ini aku lantang, kalau misal selama ini aku salah sama mami ya. Kita harus jaga silaturahmi. Udah stop. Jangan ungkit-ungkit masa lalu ya. Aku berpesan sama mami udah seperti itu. Kalau misalkan mami udah ngomongnya enak sama aku pasti bakalan welcome. Aku nganggap mami udah sebagai orang tua mami. Aku hargain mami, aku hormatin mami. Itu sebenarnya kemarin saya tuh benar-benar kecewa sama mami. Sebenarnya aku sayang sama mami, perhatian sama mami. Tapi setelah mami ngomong seperti itu, sumpah kecewa Mi aku beneran. Mami bilang sendiri, kalau udah janji jangan kalau misalkan kalau kita udah tidak bersama lagi, jangan ada yang namanya ungkit-ungkitan menjelekkan satu sama lain. Gitu Mi ya. Oke. Dari hati kecil dulu. Kalau misalnya tiba-tiba Mami Eva mau balik, gimana? Balik dalam arti apa nih? Jalani hubungan seperti dulu. Kalau gini ya, kalau anaknya merestui nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan anaknya terus-terusan menghantui saya, menerkam saya, mohon maaf, saya sudah tidak bisa lagi. Paling rasa sayangnya saya lagi kembali ke topik awal sebagai ibu dan anak. Saya merasa sekarang udah nyamannya hati saya pribadi, ya udah rasa sayang aku, rasa cinta aku udah sebagai antara ibu dan anak. Kecuali kalau misalkan anaknya merestui, monggo masih kita pikirin baik-baik. Tapi kalau misalkan anaknya sering nyerang saya lagi, ya saya merasa risih lah. Apalagi ngomongnya di depan media seperti itu. Nggak baik juga kayak gitu kan. Kalau misalkan anaknya udah nggak setuju, ya udah nggak setuju. Sebenarnya kan kalau misalkan ngomong udah stop, udah, gue juga pasti bakalan ngertiin lu kok. Gue pasti bakalan ngertiin lu. Oh ya udah Kak, ya udah kalau emang ini keputusan lu, gue sebagai ibu dan anak nggak jadi masalah buat gue. Oke. Gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.